Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julhisyam Isbadillah dengan NIM 256151053, kelas 2B dari jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas proyek ujian akhir semester pada matkul pemrograman berorientasi objek yang saya buat dengan dosen pengampu Bu Bedi Suprati, Eskom Mkom. Aplikasi yang saya buat berjudul TaskQuest. TaskQuest adalah aplikasi manajemen tugas harian berbasis desktop yang dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. TaskQuest juga dirancang untuk membantu pengguna dalam mengolah tugas sehari-hari dengan cara yang terstruktur dan mudah digunakan. Nama TaskQuest terinspirasi dari konsep petualangan di mana setiap tugas yang diselesaikan dianggap sebagai quest atau misi yang berhasil ditaklukkan. Aplikasi ini dibangun dengan tiga komponen utama. Yang pertama, antarmuka grafis, yang menggunakan library TK-Inter untuk tampilan desktop. Kedua, database MySQL, yang dijalankan melalui SAM untuk penyimpanan data. Dan yang ketiga, arsitektur OOP, yang terstruktur dengan 4 elemen lapisan. Aplikasi ini juga berjalan secara dinamis dan real-time. Setiap data yang dimasukkan diedit atau bahkan dihapus langsung tersimpan dan tertermin di database tanpa perlu restart aplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur aplikasi, tapi sebelum saya menjelaskan tentang fitur aplikasi, saya akan menjelaskan tentang rancangan UML yang saya buat. Untuk gambarnya seperti ini. Untuk gambaran umum saja, UML yang saya buat memiliki empat lapisan utama, yaitu external library, yaitu kelas bawaan dari library TK-Inter yang digunakan sebagai fondasi antarmuka grafis, view, dan controller. Kelas view dan controller adalah kelas task GUI yang menangani tampilan antarmuka dan interaksi pengguna. Lalu ketiga data access layer itu kelas TaskDB yang menangani seluruh operasi akses ke database MySQL. Terakhir itu model dan entity, model atau entitas itu kelas task abstract, task aktif, task selesai yang mempresentasikan data dalam sistem. Habis itu mungkin saya akan menjelaskan sedikit setiap kelas. Berdasarkan setiap kelas itu pertama dari kelas TK.TK ada kelas bawaan TK Inter yang diwarisi oleh task GUI, lalu kelas task aktif dan kelas task itu adalah abstract class yang menjadi fondasi utama untuk semua jenis tugas. Lalu ada task aktif itu task aktif adalah subclass dari task yang mempresentasikan tugas yang belum selesai. Kelas task selesai itu Kelas task selesai adalah subclass dari task yang mempresentasikan tugas yang sudah selesai. Kelas task DB atau task database adalah data access layer yang menangani seluruh operasi database MySQL, mulai dari koneksi, pembuatan tabel, hingga operasi include. Baru kelas task GUI mewarisi tk.tk dan bertanggung jawab atas seluruh antarmuka grafis. Lanjut ke terakhir itu adalah
Penerapan prinsip OOP dalam rancangan yang saya gunakan, yang pertama, ada enkapsulasi, yaitu seluruh atribut yang menggunakan akses private dengan getter dan setter. Kedua, task aktif dan task selesai, yang menggunakan prinsip OOP inheritance atau pewarisan. Yang ketiga itu metode get info dan tandai selesai di override yang berbeda di setiap kelas yang menggunakan prinsip OOP polymorphosis. Dan terakhir, task sebagai abstrak kelas yang memaksa setiap subclass mengimplementasikan metode yang wajib ada. Yang menggunakan prinsip OOP abstraction. Lanjut ke pembahasan fitur aplikasi. Fitur aplikasi yang ada pada task quest yang saya buat adalah pertama itu tab home. Tab itu menampilkan seluruh gambar yang pernah dibuat setiap tugas yang ditampilkan dengan judul dan deadline. Baru pengguna dapat mengklik satu kali pada tugas untuk menandai tugas sebagai selesai. Lalu tugas yang sudah selesai akan ditampilkan dengan garis coretan pada judulnya. Status berubah otomatis dari belum selesai menjadi selesai. Double klik pada tugas akan menampilkan detail lengkap dengan dalam pop-up window. Tugas yang sudah melewati deadline akan ditandai dengan peringatan terlambat. Lalu menu yang kedua adalah tab text. Ini adalah tab utama pengelolaan tugas yang memiliki dua subbagian. Pada bagian form di sisi kiri terdapat fitur lengkap crowd, yaitu tambah untuk mengisi form judul, deskripsi tugas, deadline tugas, dan prioritas tugas. Lalu klik tambah. Edit, klik tas pada tabel data, otomatis terisi ke form. Ubah data, lalu klik edit. Hapus, pilih teks pada tabel, lalu klik hapus dengan konfirmasi. Terakhir tandai selesai, itu pindahkan teks aktif ke histori selesai. File deadline pada form terisi otomatis dengan tanggal seminggu ke depan sebagai nilai default, sehingga pengguna tidak perlu mengetik manual untuk kasus umum. Pada bagian kanan terdapat dua subclass. Terdapat dua subtab, task aktif yang menampilkan semua tugas yang belum selesai dan histori selesai yang menampilkan semua tugas yang sudah berhasil dijalankan. Lalu menu tab yang ketiga, terakhir itu adalah tab pengaturan yang berisi lihat histori yang bisa membuka window terpisah untuk menampilkan seluruh riwayat tugas selesai beserta tombol hapus semua histori. Lalu ada tentang aplikasi yang menampilkan informasi singkat tentang aplikasi. Terakhir keluar untuk menutup aplikasi dengan dialog konfirmasi. Tampilan GUI aplikasi. Pertama itu ada header aplikasi. Di bagian atas terdapat header berwarna navy gelap yang menampilkan aplikasi TypeQuest beserta tagline header. Ini selalu terlihat di semua tab. Di bawah header terdapat 3 tab navigasi yang menggunakan komponen TK notebook yang bernama tab pertama berlabel home untuk melihat daftar tugas, tab kedua berlabel tasks untuk mengolah tugas, dan tab ketiga berlabel pengaturan untuk mengatur aplikasi. Tab home pada tab home tugas ditampilkan dalam komponen review dengan kolom ID, judul deadline, prioritas, dan status tugas yang sudah selesai. Yang ditampilkan dengan font bergaris, tengah, dan warna abu-abu. Sementara tugas yang terlambat akan ditampilkan dengan warna merah. Pada tab teks, tampilan dibagi menjadi dua kolom. Kolom kiri berisi form input dengan file judul, deskripsi, text widget, deadline, entry, dan prioritas. Di bawah form terdapat 4 tombol dengan warna berbeda, hijau untuk tambah, kuning untuk edit, merah untuk hapus, dan biru untuk tandai selesai.
Kolom kanan berisi subtab menampilkan tabel teks aktif dan histori. Tab pengaturan. Pada tab pengaturan tampilan berbentuk kart di tengah layar dengan 3 tombol tersusun vertikal. Terakhir penutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintak yang saya gunakan, sedikit penjelasan sintak yang saya gunakan pada aplikasi yang saya buat. Pertama, saya membuat pada kode program, saya membuat 4 kode berbeda. Lalu ini rancangan UML, ini ada file. Jika kita mengklik membuka file langsung dari VS Code, file tipe DOC dokumen pasti akan masuk, tapi nggak bakal bisa dibuka di VS Code. Saya akan menjelaskan yang pertama dari task model. Nah, task model, habis itu model entitas layer. Di sini import abstract method, habis itu abstract. Di sini memasukkan abstract class untuk tugas teks. Getter, setter. Ini jika deadline kosong, non akan terisi otomatis non. Jika tasknya aktif, tanda jika tugas atau tasknya aktif atau belum selesai. Jika tanda kalau sudah selesai, ini task yang sudah selesai atau dikerjakan, selesai, tidak perlu aksi apapun. Ke UI, task UI view control mode. Oke. Kemudian dari pertama task UI, ini view control layar yang mewarisi tk.tk. Ini ada tk inter, ini import tk inter, box, task tb dan task active. Ini task model, task tb, input di sini. Ini inheritance, ini setup UI, ini task class untuk awal mengolah tugasmu, untuk awal-awal. Notebook, ini notebook tab, tab home, ini view, bin click, tab test manager. Ini untuk tanggal pada tugas yang saya buat ya, tanggalnya akan terisi otomatis untuk seminggu ke depan. Tapi bisa juga dikosongkan jika memang mau, tinggal dihapus saja. Kanan untuk subtab, itu ini untuk review window untuk menampilkan history, ini untuk menampilkan task yang aktif, ini untuk menampilkan tab pengaturan, tombol baru, tombol lihat history, metode yang digunakan dari paper table, handle click, detail text. Ini untuk melihat history, show history, lalu Windows history, lalu ada window history dari pengaturan. So, ini untuk membuka window atau history tugas dari pengaturan. Ini untuk menyimpan data history text. Ini pojok teks, ini tombol bawah ini untuk tombol hub
push text untuk hapus semua teks. Ini show info untuk kalau misalnya di aplikasi kita klik tentang info TaskQuest tuh ada TaskQuest aplikasi manajemen berbasis Python dengan database MySQL Shell. Fiturnya tuh apa? Seperti tambah edit hapus tugas, tandai tugas dan lain-lain. Itu ada tombol keluar, saat diklik sekali akan muncul tulisan yakin ini keluar dari aplikasi baru bisa klik sekali lagi baru keluar. Baru ada tax TB, tax TB itu data access layer, informasi SQL connector, dan form data yang juga ini untuk operasi database, ini untuk menghubungkan operasi database ke MySQL, habis itu ini untuk koneksi ke database, ini untuk koneksi uh, yang ini tuh untuk membuat tabel otomatis. Ini aplikasi root yang saya gunakan ada def tambah, tambah teks atau tugas, ambil semua teks, ambil teks aktif, ambil teks selesai, update teks, hapus teks, tanda selesai, habis itu ada helper yang saya gunakan tuh kayak row to object, itu aja sih. Lalu ini ada main app atau main kode utama untuk menjalankan tugas aplikasi. Sebentar, saya akan coba demokan. Ini ini pas masuk akan masuk ke home. Untuk menambah teks kita bisa klik di tab teks. Ini ada dua. Ini kita bisa masukkan apa ya? Tugas Bu Bedi, tugas PBO, deskripsi UAS PBO, terus project PBO. Tanggalnya akan kosong keisi otomatis, tapi juga bisa dihilangkan agar jadi tanggal tidak terbatas. Dan ini terisi otomatis ke seminggu kemudian. Ini prioritasnya rendah, normal, tinggi, saja ke tinggi. Ini bisa kita tambah, harus berhasil ditambahkan. Jika ingin diedit, kita klik sekali, klik uh, klik sekali, klik di sini, apa yang mau diedit, misalnya harus pakai UI, baru edit. Di sini juga bisa kita tandai selesai. Nah, jika sudah tanya selesai, dia akan masuk ke history. Ini juga bisa dihapus. Misalnya saya masukkan apa ya? Tugas hikmah minimal 10 layar.
Itu tuh bisa dihapus. Habis itu tombol untuk link. Ini bisa diklik untuk menghapus reset form. Misalnya kita klik apa, akan ke reset jika klik. eh, Contoh tugas tampilan GUI pada menu home. Bisa saya tambahkan pada menu home akan muncul tugas seperti ini. Jika diklik sekali akan selesai. Jika diklik 2 kali akan menampilkan tentang judul, deskripsi, deadline, prioritasnya tinggi apa, statusnya apa, dibuat kapan. Kalau tugas yang sudah selesai akan bisa dilihat di history pada menu history selesai pada menu teks atau pada menu pengaturan. Ini bisa ditutup untuk keluar kembali ke task quest dan juga hapus history. Dan tentang aplikasi yang berisi tentang uh, review singkat aplikasi yang saya buat itu tentang kayak TaskQuest versi berapa, aplikasi ini tentang apa, fiturnya apa saja. Terakhir itu saya ingin coba contohkan jika tugas yang terlambat itu seperti apa. Ini tanggal terganti ke misalnya 01 tambah. Dia akan berwarna merah seperti ini jika tugas yang belum selesai dia akan berwarna merah dan jika klik ini ada perbedaan tugas yang belum deadline dan tugas yang sudah deadline. Tugas yang sudah deadline itu akan ditandai dengan berwarna merah dan sudah akan ditandai dengan status terlambat, sedangkan yang masih belum deadline akan masih berwarna fontnya masih berwarna hitam, sedang dan statusnya masih belum selesai dan belum terlambat. Bisa diklik, masih bisa diklik selesai.
Ini juga bisa untuk refresh apabila tugas hendak masuk. Terakhir tuh untuk keluar aplikasi, jika kita klik kita akan keluar, akan menampilkan window apakah yang keluar, yes untuk keluar. Penutup dari saya, ini demikian presentasi proyek akhir saya, aplikasi TextWise. Aplikasi ini berhasil menerapkan seluruh ketentuan yang diberikan dari rancangan UML Fast Diagram, baik berbasis TK Inter, koneksi dinamis dengan database, masuk SQL, serta fitur CRUD yang lengkap. Dari proyek ini saya belajar bagaimana menerapkan keempat prinsip OOP dalam sebuah aplikasi nyata yang fungsional. Terima kasih telah menonton dan bye-bye.